Haleluya. Semua yang siap merenungkan firman, sama-sama katakan amin. Sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, tema minggu ketiga kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan judul menghargai waktu. Ya. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, Alkitab itu menyatakan bahwa Tuhan Allah Sang Pencipta itu kekal. Katakan kekal. Kekal itu artinya gini, Tuhan tidak diikat oleh waktu. Tuhan tidak terikat oleh waktu. Tuhan berada di luar waktu. Tuhan itu melampaui waktu. Ya, Tuhan tidak punya permulaan, Dia tidak punya awal, Dia tidak punya akhir. Karena Tuhan adalah yang awal dan Tuhan adalah yang akhir. Wahyu pasal 1 ayat 8, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, jadi kalau kita berbicara waktu itu dimulai pada saat Tuhan menciptakan alam semesta. Kitab Kejadian pasal 1 di ayat 1 berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu alam semesta. Dan di ayat 14 Tuhan menciptakan waktu. Mari kita baca bersama Kejadian 1 ayat 14, 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Allah menciptakan waktu pada saat bersamaan dengan Allah menciptakan langit dan bumi atau alam semesta. Jadi waktu itu berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah. Nah, hari ini saya mau mengajak kita belajar makna waktu dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Pengkhotbah, dan juga nanti kita kaitkan dengan Perjanjian Baru dalam hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus, karena kita semua adalah murid Yesus. Mari siapkan catatan saudara, karena kita semua adalah murid Yesus, dan salah satu tanggung jawab murid Yesus adalah belajar. Ya, dengan kita mencatat firman, itu artinya kita serius dengan firman. Dengan kita mencatat firman, itu artinya kita menghormati firman. Dengan kita mencatat firman, itu artinya kita memang mau merenungkan dan melakukan firman itu. Dan percayalah kalau saudara lakukan itu dengan tekun dan setia, maka saudara akan diperbaharui menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, yang pertama saya mengajak kita melihat makna waktu dari Perjanjian Lama, khususnya kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 2 sampai 6. Saya akan baca untuk saudara semua. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, dan ada waktu untuk membuang, dan seterusnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, menurut kitab Pengkhotbah pasal 3, waktu itu berbicara mengenai dua hal. Ya, menurut kitab Pengkhotbah pasal 3, makna waktu yang pertama, saudara, adalah ada waktu baik dan ada waktu buruk. Ini relatif sih. Baik dan buruk di sini ini subjektif, menurut masing-masing orang. Ya. Jadi sekali lagi, ada waktu baik dan ada waktu buruk, ini relatif dan subjektif. Karena menurut penilaian masing orang itu beda-beda, saudara ya. Nah, apa yang dimaksud dengan waktu baik? Waktu baik itu bahasa sederhananya gini. Waktu baik terjadi ketika semua yang kita inginkan tercapai. Segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita harapkan, ya, semua yang menjadi ekspektasi kita itu menjadi kenyataan. Pasti kita akan bilang itu adalah waktu yang baik. Dan di kitab Pengkhotbah ditulis
Jadi di pasal 3, ada waktu menyembuhkan, sembuh, itu baik. Ada waktu untuk tertawa. Oh ya, pada saat tertawa kita senang. Ya, semua yang kita inginkan tercapai, semua harapan kita terjadi. Kita tertawa. Ada waktu untuk menari, ada waktu untuk memeluk, dan lain sebagainya. Itu semua adalah waktu baik. Tapi jangan lupa, pengkhotbah juga mencantumkan ada waktu buruk. Apa itu yang disebut dengan waktu buruk? Waktu buruk adalah waktu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Waktu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Waktu buruk itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan ekspektasi kita. Ya. Contohnya apa? Saat kita mengalami kondisi, ada waktu untuk meninggal. Pengkhotbah tulis itu, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk membiarkan rugi, dan lain sebagainya. Jadi pengkhotbah mengajarkan ada waktu baik ketika semua yang kita inginkan tercapai. Saudara pengen tempat kuliah yang bagus, dapat. Pengen tempat kerja yang menyenangkan, dapat. Pengen punya pasangan hidup, dapat pasangan hidup. Pengen punya keluarga yang harmonis, dapat keluarga yang harmonis. Pengen dapat promosi, gaji yang makin besar, keuangan yang meningkat, jabatan makin naik, dapat. Itu waktu baik. Kesehatan kita baik, ya. Hubungan-hubungan kita dengan orang lain baik, keuangan baik, semuanya baik, kita akan sebut itu waktu baik. Tapi ketika kita mengalami rasa sakit, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, ketika kita kehilangan uang, ketika kita kehilangan harta benda, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami penolakan, ketika kita mengalami broken heart, patah hati, ketika saudara sedang sendirian, saudara mengalami kemalangan dan lain sebagainya, saudara akan katakan itu adalah waktu buruk. Dan itu ada di kitab Pengkhotbah. Karena Pengkhotbah adalah kitab yang realistis. Di bawah kolong langit ini, sang pengkhotbah melihat ada waktu baik dan ada waktu buruk. Dan yang kedua, pengkhotbah menjelaskan kepada kita waktu baik dan waktu buruk itu terjadi silih berganti. Coba sudah perhatikan tadi, ada waktu untuk menangis, tapi setelah itu ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, setelah itu ada waktu menari. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, dan lain sebagainya. Artinya apa? Waktu baik dan waktu buruk terjadi silih berganti. Dan saya mau kasih tahu bahwa waktu baik dan waktu buruk dalam hidup manusia itu terjadi di luar kendali dan kontrol kita. Karena kita ini makhluk yang terbatas. Contoh, pandemi COVID-19. Ini sudah di luar kontrol manusia. Ya, di luar kendali manusia. Itulah yang dibahas oleh pengkhotbah. Bagaimana dengan perjanjian baru? Bagaimana kaitannya dengan Tuhan Yesus? Karena kita semua adalah murid Tuhan Yesus. Kita nggak boleh berhenti hanya sampai pada pengkhotbah. Kita harus kaitkan makna waktu sampai kepada Kristus. Nah, saudara, kalau kita belajar perjanjian baru, maka kita tahu sebuah kebenaran bahwa Allah yang kekal, Allah yang melampaui waktu, Allah yang berada di luar waktu, Allah yang tidak terikat dan tidak diikat oleh waktu, itu rela turun ke dunia dan masuk ke dalam waktu manusia yang terbatas. Bahkan Allah bekerja di dalam waktu manusia yang terbatas. Past, present, future. Sebenarnya di hadapan Tuhan yang kekal tidak ada past, present, and future. Allah itu berada di luar waktu. Dia yang awal, dia yang akhir. Tapi Allah rela masuk, dikendalikan oleh past, present, and future. Dikendalikan oleh waktu manusia yang terbatas. Allah rela jadi manusia. Kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saudara perhatikan kehidupan Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus itu mengalami seperti yang ditulis oleh Pengkhotbah pasal 3. Tuhan Yesus mengalami waktu baik, ya, dia lahir, tapi Tuhan Yesus juga mengalami waktu buruk, saudara. Ketika dia ditolak, ketika dia difitnah, ketika dia dan yang paling tragis adalah ketika dia dijatuhi hukuman mati. Ya, beberapa minggu ke depan ini kita akan merenungkan
sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus mengalami, karena Tuhan Yesus dikendalikan oleh waktu. Tuhan Yesus mengalami waktu baik, waktu buruk yang terjadi silih berganti yang ditulis oleh kitab Pengkhotbah pasal 3 itu. Tuhan Yesus Kristus mengalaminya. Bahkan Tuhan Yesus mati di usia 33 tahun. Saudara bisa bayangkan, kalau ada orang meninggal umur 33, kita akan bilang apa? Aduh, masih muda. Ya, sudah betul? Halo, betul? 33 tahun meninggal, betul? Seakan-akan Tuhan Yesus dikalahkan oleh waktu manusia yang fana dan terbatas itu. Tapi itu justru adalah bukti kasih Allah yang terbesar bagi manusia yang diikat oleh waktu. Karena dengan kematian Yesus di usia muda itu, Yesus memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberikan kekekalan, saudara. Nah, sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Yesus, ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Kita harus bisa mengaitkan antara waktu yang sementara dalam hidup kita ini dengan kekekalan. Nah, kalau bicara tentang kekekalan, saudara, itu ada dua saja pilihannya. Kalau kita bicara tentang kalau kita bicara tentang kekekalan, maka pilihannya hanya ada dua. Yang pertama adalah kehidupan kekal. Itu artinya saudara bersama dengan Allah selama-lamanya, relasi kasih dengan Allah selama-lamanya. Atau yang kedua, saudara mengalami kematian kekal, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana adalah orang yang dapat melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, di dalam hidupnya, dalam perspektif kekekalan. Katakan perspektif kekekalan. Perspektif kekekalan dalam hubungannya dengan Allah. Hidup kekal bicara tentang relasi, loving relationship with God. Hubungan kasih dengan Allah selama-lamanya. Itu yang dimaksud dengan kehidupan kekal. Nah, orang yang berhikmat itu ketika mereka melihat pekerjaan, ketika mereka melihat pasangan hidup, ketika mereka melihat seksualitas, ketika mereka melihat uang, ketika mereka melihat keluarga, mereka lihatnya itu dalam perspektif yang kekal, hubungannya dengan Allah. Aku kuliah, aku kerja, aku menikah, aku berkeluarga, aku mengelola keuangan. Ini semua aku lakukan karena cintaku kepada Tuhan. Itulah orang yang berhikmat. Semua yang dikerjakan berdasarkan love. Karena hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dan hukum yang kedua apa, saudara? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih itu kekal. 1 Korintus pasal 13 berkata kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu kekal, saudara. Ketika saudara hidup dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, saudara sedang hidup dalam perspektif kekekalan. Saudara akan hidup dalam hubungan yang kekal. Nah, saudara, Efesus pasal 5 ayat 16 berkata begini. Mari kita baca yuk, 2-3. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam bahasa Inggrisnya bagus, ada kata redeeming the time. Redeeming itu tebus. Tebuslah waktu. Redeeming the time because the days are evil. Nah, saudara dikasih Tuhan, kata pergunakan waktu atau tebuslah waktu, itu ternyata memang latar belakangnya adalah bahasa perdagangan. Tebus itu membeli, itu bahasa perdagangan, saudara ya. Untuk kita membeli komoditas waktu yang terbatas. Jadi waktu itu terbatas. Waktu itu bisa hilang, makanya harus ditebus, harus dibeli. Menarik, saudara, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Nah, saya mendapatkan hikmat seperti ini. Iblis itu musuh kita, dia tahu waktunya udah gak lama lagi. Iblis itu tahu sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Ini hari-hari terakhir. Itu sebabnya iblis sekarang ini kerjanya lebih rajin, lebih giat lagi untuk menjatuhkan manusia, untuk membuat orang-orang, khususnya orang-orang percaya,
itu tawar hati dengan Tuhan, kepahitan sama Tuhan, dan meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini, iblis itu sedang bekerja lebih rajin dan lebih giat dari waktu-waktu sebelumnya. Karena dia tahu waktunya udah gak lama lagi. Dia cuma punya kesempatan sangat singkat. Hari-hari ini adalah jahat. Nah dari sini, saya mau mengingatkan kita, ini hikmat yang saya dapat. Hati-hati. Karena dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita mengalami waktu baik dan waktu buruk. Yesus saja mengalami. Ya, kita mengalami saat-saat baik dan saudara dan saya alami juga saat-saat buruk. Rasa sakit, kehilangan, penolakan, kegagalan, kesendirian. Halo, ngalamin nggak? Ngalamin. Nah saudara hati-hati, karena iblis bisa pakai dua-duanya untuk menjatuhkan kita. Iblis itu bisa pakai waktu buruk. Saya nggak tahu sekarang saudara lagi ngalamin waktu baik atau waktu buruk ya, tapi iblis bisa pakai dua-duanya. Jadi ketika iblis tahu kita sedang mengalami waktu buruk, mungkin kehilangan orang yang kita cintai, atau hari ini kita lagi sakit dan belum sembuh, atau kita ditolak orang, kita mengalami kegagalan, atau kita putus cinta, broken heart, ya, atau saudara sedang mengalami kesendirian, belum ada pasangan hidup, saudara mungkin keuangan lagi nggak terlalu bagus. Kita tahu dampak pandemi ini banyak orang kehilangan pekerjaan, keuangan mengalami penurunan, itu semua waktu-waktu buruk harus diakui. Nah hati-hati, karena iblis bisa pakai waktu buruk itu untuk membuat kita kecewa dengan Tuhan. Untuk membuat kita marah dengan Tuhan. Untuk membuat kita tawar dengan Tuhan dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan dan tidak lagi percaya adanya Tuhan. Orang nggak tiba-tiba jadi ateis, saudara. Kalau kita cerita, tanya, gali latar belakang pengalaman masa kecil, itu ada pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman pahit, biasanya dengan orang gereja, dengan pendeta, dengan aktivis gereja. Ya, nggak tiba-tiba saudara orang tuh menyangkal Tuhan atau meninggalkan Tuhan, enggak. Biasanya itu ada pengalaman-pengalaman buruk. Ada hal-hal yang menyakitkan yang terjadi di masa kecil, di masa remaja yang berhubungan dengan gereja, ya, berhubungan dengan orang-orang gereja dan lain sebagainya. Banyak orang kesandung gara-gara orang gereja. Itu harus diakui. Waktu-waktu buruk itu bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Tapi waktu baik itu pun bisa dipakai oleh iblis untuk membuat manusia terlena, sombong, dan akhirnya membuang Tuhan juga. Saya udah sering ngomong, di negara-negara maju, di negara-negara makmur, angka orang-orang ateis, free thinker itu banyak. Kenapa? Karena mereka nggak butuh Tuhan. Mereka sudah kaya, mereka kerja keras, kerja cerdas, mereka bisa dapatkan semua kenikmatan dunia, kenyamanan hidup mereka bisa dapatkan tanpa harus berdoa kepada Tuhan, tanpa harus percaya kepada Tuhan. Cukup kerja keras, cukup kerja cerdas, bisa kaya, bisa sukses. Bisa mengalami semua yang diinginkan. Yes, harus dibilang yes. Benar nggak? Banyak nggak orang-orang nggak percaya Tuhan kaya raya? Halo? Sukses, banyak, saudara. Dan ini adalah waktu baik. Kenyamanan hidup itu waktu baik. Kenikmatan hidup itu waktu baik. Dan hati-hati, karena iblis juga bisa pakai kenyamanan hidup dan kenikmatan hidup untuk membuat manusia jadi melupakan Tuhan. Ya. Waktu buruk bisa dipakai iblis, waktu baik dalam hidup kita juga bisa dipakai oleh iblis. Jadi hati-hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah hari ini saya mau secara praktisnya bagaimana ya, sebentar lagi saya selesai. Secara praktisnya bagaimana ya, untuk kita bisa mempergunakan atau menebus waktu. Karena sekali lagi, waktu baik dan waktu buruk itu adalah arena peperangan rohani. Jangan bilang, oh kalau saya lagi baik saya pasti cinta Tuhan. Belum tentu. Oh kalau saya lagi buruk saya pasti menyangkal Tuhan. Belum tentu juga. Kadang di waktu baik dan di waktu buruk kita bisa sama-sama menyangkal Tuhan. Ya, jadi jangan pernah merasa kita cukup baik. No. Ini peperangan rohani. Dan gak selesai-selesai sampai Yesus datang. Jadi sampai Yesus datang, di waktu baik dan waktu buruk itu bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan saudara dan saya. Hati-hati.
Ya, memang kita sekarang ada di negara yang nyaman sekali. Nah, ini juga tantangan sebenarnya negara nyaman. Jangan bilang oh nggak ada penderitaan di negara nyaman. Justru di negara nyaman itu penderitaan juga. Karena terlalu nyaman sehingga orang tidak lagi mau peduli dengan Tuhan. Ya, ini juga tantangan saudara. Jadi di negara susah kita ngalami tantangan, di negara berkembang kita ngalami tantangan, di negara maju kita juga ngalami tantangan saudara. Karena semuanya bisa dipakai oleh iblis. Ini adalah peperangan rohani dan ini sangat real saudara. Itu sebabnya hari ini saya mau secara praktis saja membagikan 3 poin cepat saja. Bagaimana caranya untuk kita bisa menebus waktu. Mempergunakan waktu yang hari-hari ini adalah jahat. Kita harus bisa tebus. Supaya kita punya yang namanya momen-momen yang bermakna. Katakan momen yang bermakna. Momen yang bermakna. Dalam kaitannya dengan Kristus. Karena kita murid Yesus, maka kita harus selalu kaitkan segala sesuatu dalam hidup kita dengan Yesus. Christ-centered life. Nah, yang pertama, saudara, yang saya dapatkan adalah kita harus menangkap momen. Katakan menangkap momen. Ada lagunya dari Pak Weliar. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Lanjut. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, lagu itu sebenarnya menggambarkan yang poin pertama yang mau saya sampaikan. Kita harus tangkap momen. Karena hari-hari ini singkat, waktu sangat terbatas. Dan kita bisa check out kapan saja. Meskipun saudara pengen umur 70, 80, 90 tahun, tapi kita bisa check out kapan saja. Gak ada yang tahu. Kita bisa meninggal dunia hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Gak ada yang tahu. Semua orang bisa meninggal kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja. Jadi ini adalah momen. Saya sebut sekarang ini adalah momen. Jangan bilang besok, belum tentu ada hari esok, saudara. Saya mau kasih tahu ya, waktu yang paling real itu cuma hari ini. Karena kalau kita ngomong kemarin udah berlalu. Kalau kita ngomong besok, besok belum tentu ada. Memang boleh sih kita punya harapan nanti di masa depan. Tapi itu tidak real. Belum tentu ada masa depan. Meskipun kita berharap punya masa depan, tapi belum tentu. Waktu yang paling real itu adalah today. Sekarang. Jadi kalau kita tahu hari-hari ini adalah jahat, kalau kita tahu iblis sedang gencar-gencarnya, peperangan rohani itu real, maka kita harus ambil momen ini sekarang, bukan besok. Kapan waktu untuk mengasihi Tuhan? Sekarang. Kapan waktu untuk minta maaf sama orang yang menyakiti? Sekarang. Kapan waktu untuk memberi maaf kepada orang yang bersalah? Sekarang. Jangan bilang besok. Kapan waktu untuk membahagiakan orang tua? Halo? Sekarang. Saudara telepon orang tuamu sekarang. Jangan bilang besok aku telepon. Belum tentu besok ada, saudara. Sekarang telepon. Kalau saudara mau sayang sama orang, ngomong sayangnya tuh sekarang. Jangan bilang besok. Waktu untuk mengasihi. Ingat, kekekalan selalu bicara tentang kasih. Waktu untuk mengasihi itu now. Sekarang. Kapan waktu untuk melayani Tuhan? Halo? Sekarang. Kapan waktu untuk kita menyala-nyala buat Tuhan? Sekarang. Jangan bilang gini, oh saya masih muda kok Dedi. Nanti saya kalau udah tua, udah gak berdaya lagi, baru saya melayani Tuhan. Belum tentu saudara bisa mengalami itu. Justru kalau udah gak berdaya, saudara udah gak bisa melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Sekarang kesempatannya saudara. Ya. Jadi jangan bilang nanti, jangan bilang besok. Karena belum tentu ada hari esok. Jadi sekarang adalah waktunya untuk saudara mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian. Itu sekarang, jangan bilang besok. Karena umur kita sangat pendek, kita nggak pernah tahu kita kapan ada di dunia ini sampai kapan. Kita nggak tahu. Jangan sampai ada penyesalan. Amin. Bilang sama kanan kiri, jangan menunda-nunda ya. Amin. Waktu yang terbaik untuk menjadi berkat, waktu yang terbaik untuk melayani adalah sekarang. Cigem. Sekarang, bukan besok. Nah, yang kedua adalah kita harus menciptakan momen. Maksudnya apa menciptakan momen? Gini.
Saudara, pada saat kita menghadapi waktu-waktu yang buruk, apa itu waktu buruk? Waktu yang tidak sesuai dengan keinginan, yang berlawanan dengan harapan, yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Apa contohnya? Patah hati, sakit, penolakan, kegagalan, kehilangan, kesendirian, dan lain sebagainya. Itu waktu-waktu buruk. Nah, saudara harus ciptakan waktu buruk itu menjadi sebuah momen. Jangan menyerah dengan waktu buruk. Jangan putus asa dengan waktu buruk. Jangan frustasi dengan waktu buruk. Kita tetap harus aktif. Katakan aktif. Aktif menciptakan momen. Bahasa Yunani-nya itu kairos. Kairos itu adalah kesempatan, momen yang bermakna. Itu artinya kairos. Kalau kronos, kronologi, waktu yang kita jalanin hari-hari ini. Tuhan mau kita ciptakan kairos itu dalam hidup kita. Jadi ketika saudara tahu, saudara sekarang sedang menghadapi waktu yang buruk, jangan kalah sama iblis. Jangan biarkan iblis menggunakan waktu buruk untuk membuat saudara meninggalkan Tuhan, kecewa dan kepahitan sama Tuhan. Waduh, tipu dayanya menang itu. Jangan. Dalam rasa sakit pun Tuhan bisa berbicara. Saudara bisa lihat di YouTube khotbah Pastor Jeffrey Rahmat, judulnya Listen to Your Pain. Ya, bisa didengarkan itu. Bagus. Ya, Pastor Jeffrey Rahmat itu gembala JPCC berkata, listen to your pain because pain has a message and a purpose. Jangan alergi dengan rasa sakit. Yang beliau katakan, ini saya kutip ya dari beliau. Setiap rasa sakit itu memberikan pesan yang berbeda-beda kepada setiap orang. Rasa sakit bisa memberikan pesan untuk saudara berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk, atau meninggalkan dosa yang selama ini saudara lakukan. Rasa sakit bisa membawa pesan untuk saudara meninggalkan pergaulan yang salah, pergaulan yang buruk, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami patah hati karena pasangan itu bukan dari Tuhan. Dan Tuhan tahu, Tuhan selamatkan masa depan kita, dan kita mengalami broken heart. Bukan berarti Tuhan jahat, karena Tuhan mau kita menikmati masa depan yang penuh pengharapan. Dan orang ini tidak bisa membawa saudara mengalami penggenapan janji Tuhan. Maka Tuhan izinkan kau putus sama orang itu. Jangan frustasi ketika putus. Karena bisa saja rasa sakit itu membawa pesan untuk saudara meninggalkan pergaulan yang buruk yang membuat saudara jauh dari Tuhan. Atau mungkin pesan untuk saudara memaafkan orang yang telah bersalah kepada saudara. Atau untuk saudara minta maaf kepada orang yang saudara sakiti. Dan lain sebagainya. Bisa didengarkan itu YouTube-nya. Listen to your pain. Intinya begini saudara. Ini yang mau saya sampaikan. Poin yang kedua, menciptakan momen. Artinya selama kita hidup, apapun musim hidup kita, entah itu baik atau buruk, kita tetap harus memiliki respon yang benar. Katakan respon yang benar. Jangan kalah dengan rasa sakit. Jadikan rasa sakit itu membuat engkau lebih kuat, lebih tangguh, lebih dewasa, lebih rohani, dan lebih berbuah. Justru rasa sakit tidak mematikan kita, tapi rasa sakit itu membuat kita lebih berbuah, lebih berdampak, melayani orang lebih dari waktu-waktu baik. Iblis kalah telak kalau kita punya respon seperti itu, saudara. Kita harus aktif menciptakan momen dan tidak beri kesempatan sama sekali kepada iblis. Jangan buka celah sama sekali, entah di waktu baik ataupun di waktu buruk. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menjatuhkanmu. Amin. Dan yang ketiga, ini lebih lagi dari sekedar menciptakan momen. Kita harus melampaui momen. Nah saudara, sekali lagi, setiap manusia, itu kalau sudah baca kitab Pengkhotbah pasal 31, segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Apapun musim, nanti kita akan nyanyi lagu. Selama ku hidup, apapun musimku. Manusia itu mengalami banyak musim. Musim sehat atau musim sakit. Lagi senang atau lagi susah. Memiliki atau kehilangan. Kaya atau miskin. Sukses atau gagal, dan lain sebagainya harus dialami oleh manusia. Karena kita sekarang ada di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, imperfect. Kita tinggal di dunia yang tidak ideal. Saudara lihat ketidakadilan? Yes, kita lihat ketidakadilan. Tapi kan kita tahu the game is not over yet, karena kita percaya kekekalan. Kalau orang nggak percaya kekekalan, melihat keadilan, frustasi, depresi. Tapi kalau kita tahu ada kekekalan, ada penghakiman terakhir.
ada Allah yang akan menghakimi, kita nggak akan stres dan frustasi melihat ketidakadilan di dunia ini, karena kita tahu ada Allah yang akan menghakimi, ada pengadilan, ada penghakiman terakhir. Kita nggak akan komplain melihat dunia yang sudah kacau ini, karena kita tahu semuanya itu ada waktunya. Tuhan akan beresin, Tuhan akan restorasi semua, dan kita akan masuk dalam langit baru, bumi baru. Nah, kalau kita ngerti perspektifnya seperti itu, kita akan bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, bisa bersuka cita senantiasa, karena pengharapan kita bukan pada dunia yang sementara ini. Pengharapan kita kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan kita tahu bahwa kita ada dalam kendali Allah. God is in control. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikan kita serupa dengan Tuhan Yesus. Ini yang saya sebut melampaui momen. Melampaui momen itu gini, kita harus bisa melihat bukan sekedar apa yang kelihatan, tapi melihat yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Ada ayatnya nggak? Ada. 2 Korintus pasal 4 ayat 16-18. Rasul Paulus menasehati kita untuk belajar melihat melampaui momen yang kelihatan. Jangan lihat sekedar apa yang kelihatan, lihat melampaui yang kelihatan. Bahwa kita sekarang sedang diubah menjadi serupa dengan Yesus melalui rasa sakit, melalui waktu baik dan waktu buruk. Saya akan baca buat saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia lahiriahnya Paulus itu merosot, saudara. Dia mengalami penurunan, penderitaan. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar. Wow, keren banget. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, kita baca bersama-sama 2-3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan, melampaui momen, itu adalah kekal. Saudara, saya ulang-ulang sampai saudara benar-benar ngerti. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Gak ada peristiwa acak atau random dalam kehidupan kita. Allah itu sedang turut bekerja dalam segala sesuatu, mengarahkan semua kejadian dalam hidup kita menuju sasarannya yang kekal. Semuanya itu terjadi untuk memproses dan mendewasakan kita supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah perkara kekal yang Tuhan sedang kerjakan. Jadi kalau mau kasih konklusi ya, apa sih konklusinya dari firman Tuhan hari ini? Karena kita adalah murid-murid Yesus, kehidupan kita harus berpusat kepada Yesus. Jadi ketika saudara melihat studi, melihat pekerjaan, melihat pasangan hidup, keluarga, uang, apapun, bisnis, seksualitas, ya apapun yang ada, itu saudara harus selalu kaitkan dengan Kristus. Semua harus dikaitkan dengan Kristus, karena kita adalah murid Yesus. Jadi ini bukan tentang kita, ini tentang Kristus. Ceritanya bukan cerita kita, sebab kita dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Jadi kalau mau kasih konklusi, baca dulu ayat ini ya. Filipi 1 ayat 20 sampai 22. Ini konklusinya. Dan saya undang para pelayan ujian penyembahan maju ke depan. Filipi 1 ayat 20 sampai 22. Yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Amin. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, buat apa kita hidup? Itu artinya aku harus bekerja memberi buah. Amin, saudara. Ini kesimpulannya, saudara. Sebagai murid-murid Yesus, arti dan makna waktu kita selalu berpusat kepada Yesus. Saudara yang lagi kuliah, kau bukan sekedar kuliah. Engkau sedang melayani Tuhan di kampusmu. Saudara yang lagi bekerja, engkau bukan sekedar kerja cari uang. Bukan sekedar cari uang. Engkau sedang melayani Tuhan di tempat kerja. Saudara yang berkeluarga, keluargamu adalah sarana untuk melayani Tuhan. Apapun,
yang sedang kau lakukan. Kau mau bisnis, kau mau melakukan ini, itu, semuanya berpusat. It's all about you. It's all about you, Jesus. You are the center of it all. Yesus itu pusat hidup kita. Kalau saudara bisa ngerti, semuanya terkait dengan Kristus, kita gak pernah kecewa dengan hidup ini. Rasa sakit gak akan membuat kita jadi hancur. Rasa sakit akan mendewasakan kita dan mengubah kita menjadi serupa dengan Dia. Saya undang kita bangkit berdiri. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku serukan kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Berapa banyak dari saudara yang hari ini mau meresponi firman Tuhan? Sudah tahu, waktu dalam hidup kita misteri loh. Misteri, saudara. Nobody knows. Dan waktu dalam hidup kita itu sungguh sangat singkat. Kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal. Kita bisa check out kapan saja. Dan kita tahu kita hidup di masa-masa ketidakpastian sedang terjadi. Segala sesuatu yang ada di dunia ini serba tidak pasti, saudara. Semua yang ada di dunia ini sekarang sedang berubah. Satu-satunya yang gak pernah berubah itu hanya perubahan itu sendiri. Itu sebabnya kita hanya bisa bersandar kepada yang tidak pernah berubah, yang kekal, yang tidak tergoncangkan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yang selalu ada dan tidak pernah tidak ada, yaitu Allah Sang Pencipta yang berada di luar waktu. Allah itu di luar, Allah itu berada di luar, melampaui waktu kita yang terbatas. Dan matanya sedang tertuju kepada kita saat ini. Di dalam kekekalan Dia lihat saudara dan saya yang ada dalam kesementaraan ini. Lalu saudara mau berkata, Tuhan, aku terima anugerah-Mu, pengorbanan-Mu, kasih-Mu. Dan hari ini biarlah hikmat dari Tuhan mengajari aku untuk menghitung hari-hari dalam hidup ini, untuk menembus waktu yang sementara dan terbatas ini untuk jadi momen-momen yang bermakna. Aku mau menangkap momen, menciptakan momen, dan melampaui momen. Ubah aku jadi serupa dengan Tuhan Yesus melalui rasa sakit,
melalui penolakan, kegagalan, ataupun hal-hal yang menyenangkan. Entah itu waktu baik atau waktu buruk. Semua musim dalam hidupku kuserahkan padamu, karena masa depanku terjaga di dalam tangan-Mu. Kalau saudara mau mempercayakan hidupmu, taruh tangan kanan saudara di dada. Bapa di surga, kami taruh tangan kanan kami di dada. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Berdaulatlah, ambil alih, memerintahlah ya Tuhan, atas studi kami, pekerjaan kami, keluarga kami, keuangan kami, kesehatan kami, hubungan-hubungan yang kami bangun, rencana-rencana dan masa depan yang kami buat. Tuhan, berdaulatlah, jadilah pusat dalam hidup kami. Pimpin kami setiap hari, supaya keputusan-keputusan yang kami ambil menjadi momen yang bermakna Tuhan. Supaya Kristus semakin nyata dimuliakan dalam hidup kami dan juga dalam kematian kami. Sebab hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kalau kami hidup sampai hari ini, itu artinya kami harus bekerja memberi buah, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Pakai kami Tuhan, kami ambil kesempatan ini untuk melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali, hidup kami sudah jadi berkat. Tidak ada penyesalan dalam hidup kami Tuhan. Urapi kami semua anak-anak muda-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk para pelayan-Mu yang sedang melayani dengan begitu luar biasa. Kami tahu kasih karunia Tuhan semakin melimpah buat mereka. Dan sebentar kami pulang Tuhan, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan-Mu, dan terimalah berkat dari Allah kita yang kekal itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang menghargai waktu sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Keep winning, tetap berkemenangan. God bless you.